Kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu kita alami dan rasakan. Karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih hanya kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di minggu pertama bulan Juli tahun 2023. Tanggal 2 Juli ini kita akan membaca firman-Nya. Mari satu dalam doa. Kami merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan sulu dalam hidup kami. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan dengan baik firman-Mu. Terima kasih untuk semua cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya, selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, dia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku, kita berada dalam tema ajaran yang menghidupkan. Saudara, kalau ada ajaran yang menghidupkan, berarti ada yang tidak menghidupkan. Paulus mengajarkan tentang hubungan orang percaya dengan hukum Taurat. Jemaat cenderung mengukur kesalehan mereka dengan hukum Taurat. Hukum itu baik, tetapi terbatas. Taurat menjelaskan perintah dan larangan, namun tidak berkuasa membenarkan orang. Hanya satu yang berkuasa membebaskan dan tidak terbatas, yaitu Kristus. Inilah ajaran yang menghidupkan, bahwa kematian dan kebangkitan Kristuslah yang membebaskan dari hukum Taurat. Kita hidup oleh kasih karunia Allah, sembari terus mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Karenanya kita ikut mati dan bangkit bersama Kristus, supaya selanjutnya hidup kasih karunia. Saudara-saudara, Paulus memberikan penjelasan tentang perbedaan keadaan saat berlakunya hukum Taurat dengan keadaan Injil melalui metafora perkawinan. Perkawinan pertama dikatakan oleh Paulus, yaitu dengan hukum Taurat yang hanya berlaku selama hidup hukum tersebut. Perkawinan hanya mengikat sampai salah satu pihak meninggal. Kematian membebaskan keduanya. Namun perkawinan kedua adalah dengan Kristus, agar berbuah bagi Allah.
Tujuan utama perkawinan dengan Kristus agar kita berbuah dalam kasih dan anugerah. Karena untuk itulah kita hidup untuk menyenangkan Allah sesuai kehendak-Nya dan memuliakan Dia. Kita melayani menurut kuasa Roh dan bukan dalam menurut hukum huruf Taurat. Melayani tidak dengan terpaksa, melainkan dengan kebebasan sempurna karena kasih di dalam kuasa Kristus. Ya, setiap yang Tuhan ajarkan adalah ajaran yang memberikan kehidupan. Karena itu, biarlah kita hidup dari ajaran Tuhan dan menikmati buah cinta kasih dari ajaran Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan kami terus berserah diri kepadamu. Firman-Mu biarlah terpelihara dalam hidup kami. Engkau menjaga kami Tuhan agar kami teguh menjalani dan menghadapi kehidupan karunia-Mu. Memberkati keluarga kami, biarlah anak-anak kami terus menikmati masa-masa pertumbuhan, masa pendidikan, dan di saat libur ini mereka tetap kuat, tetap bahagia. Kasih dan kebaikan Tuhan tetap nyata bagi mereka. Dan memberkati juga untuk usaha dan pekerjaan kami. Memberkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan terus bersama dengan mereka. Menopang, memelihara dan mengasihi kami dalam keluarga kami. Sehingga kami selalu seia sekata membangun keluarga Kristen yang setia di mata Tuhan. Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan, baik yang sakit, sembuhkan Tuhan, yang berduka hiburkan dengan pergumulan masalah pekerjaan, pendidikan, ekonomi. Hadirlah Tuhan agar kami dapat menghadapi semua dengan tenang dalam cinta kasih Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biar tetap teguh menghadapi hidup ini dan terus menikmati kemurahan-Mu. Memberkati para orang tua kami dalam usia indah agar kuat dan kokoh menjalani hidup ini dan terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Memberkati dan menolong kami dalam berbagai hal yang kami kerjakan. Biarlah kami dapat melakukannya dalam pertolongan Tuhan. Para hamba Tuhan dalam pelayanan mereka pakailah untuk melayani dengan setia. Dan juga para pemimpin kami, Engkau berkati agar mereka teguh memerintah dengan bijak, dengan adil. Dan Engkau berikan kedamaian di negara kami. Dan Engkau selalu memperlihatkan kuasa kasih-Mu sehingga kami taat hanya kepadamu. Karena kami sadar Tuhan penuh dengan kebaikan. Ampuni dosa kami Tuhan. Sendengkan telinga-Mu untuk menjaga kami dan dengarkan doa yang kami sampaikan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi kita semua, dan kita terus meyakini cinta kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.